Barang siapa ingin melihat seorang ahli syurga, pandanglah Urwah bin Zubair. Demikianlah Khalifah Walid bin Abdul Malik pernah berkata, Urwah yang disebut Walid ini tak lain ialah putra Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang telah dijamin oleh Rasul masuk syurga. Ia lahir pada tahun 22 Hijriah. Ada yang menyebutkan tahun 20 Hijriah. Dari rahim perempuan mulia bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Urwah adalah seorang yang saleh dan ahli ibadah. Sebagai seorang yang istiqomah, dia tak pernah meninggalkan ibadah di tengah malam. Tatkala sakit pun ia tetap melakukan salat tahajud, berzikir dan membaca Al-Quran. Dalam sehari dia selalu membaca 1/4 Al-Quran. Urwah juga terkenal alim dan merupakan salah satu dari 7 mujtahid Madinah. Banyak hadis yang diriwayatkannya mengenai bacaan Al-Quran. Dia mendengar banyak hadis dari bibinya, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Syihab dan Imam Az-Zuhri adalah sebagian dari banyak muridnya yang meriwayatkan hadis darinya. Suatu kali ketika usianya sudah lanjut, dia mengadakan perjalanan ke Damaskus, Syam bersama putranya bernama Muhammad. Tujuan perjalanan ini adalah menjumpai Khalifah Abdul Malik yang masih tergolong teman karibnya di masa muda. Ketika sampai di istana, Muhammad tertarik melihat-lihat kandang kuda sang khalifah. Namun malang, seekor kuda yang binal menerjangnya hingga dia terlempar. Begitu keras terjangan kuda ini hingga Muhammad menemui ajalnya. Urwah menghadapi musibah ini dengan tenang. Tidak terdengar sedikit pun rintihan atau ratapan dari mulutnya. Ketika kembali ke Madinah, dia berucap dalam doanya, Ya Allah, dulu aku memiliki 4 anak, lalu engkau ambil 1, falakal hamdu, segala puji untukmu. Ternyata itu bukan satu-satunya musibah. Setelah anaknya meninggal dunia, dia sendiri terkena gigitan binatang berbisa pada kakinya. Racun binatang berbisa itu tentu menimbulkan rasa sakit yang sangat. Ia terserang demam tinggi. Sekalipun demikian, Urwah tetap bersabar dan tidak mengeluh. Potong kakimu, kata Abdul Malik. Tidak, jawab Urwah. Malam itu Urwah tetap melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya, yaitu membaca wirid, membaca Al-Quran dan salat tahajud. Sementara itu bisa binatang terus menjalar. Esok paginya bisa ini sudah mencapai betisnya. Potonglah kakimu, kalau tidak dia akan merusak sekujur tubuhmu, kata Abdul Malik. Kali ini Urwah setuju. Maka dipanggillah tukang jagal. Tukang jagal pun datang ke istana Walid. Kami akan memberi Anda khamar supaya Anda tidak merasakan sakit, katanya kepada Urwah. Tidak, jawab Urwah. Aku tidak akan meminta bantuan barang haram untuk mendapat kesembuhan yang aku inginkan. Kalau begitu kami akan memberi Anda obat tidur, ujar orang-orang yang hadir. Tidak, aku tidak mau memisahkan salah satu anggota tubuhku sementara aku tidak merasakan sakitnya sehingga aku tidak bisa meraih pahala. Tiba-tiba masuklah sejumlah orang. Mau apa mereka? Tanya Urwah. Mereka akan memegangi tubuhmu sebab rasa sakit akan membuat engkau tidak dapat bertahan, kata mereka. Tidak usah, kuharap kalian membebaskan aku dari orang-orang ini. Aku tidak usah dipegangi, tukas Urwah. Maka mulailah sang jagal mengiris kaki Urwah dengan belati. Ketika irisan sampai di tulang, belati diganti dengan gergaji. Sementara kakinya digergaji, mulut Urwah tak henti-hentinya mengucap tahlil, La ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar. Semua ini berlangsung di ruang Abdul Malik, tapi sang khalifah yang sibuk berbincang dengan orang-orang di sekelilingnya tidak menyadari bahwa proses pemotongan telah berlangsung.
Dia mengira pemotongan belum dilakukan karena dia tidak mendengar rintihan atau suara mengadu. Justru yang ada hanya suara Urwah yang mengucap tahlil dan takbir. Abdul Malik barulah memalingkan muka ke arah Urwah ketika dia mencium bau terbakar seperti orang menyetrika. Ternyata bau itu berasal dari garpu besi yang setelah dipanasi dengan minyak mendidih dipakai untuk menyetrika bekas luka potong di kaki Urwah untuk memampatkan darah yang mengalir. Dapat kita bayangkan betapa hebat rasa sakit yang dialami Urwah ketika itu. Luka yang basah dikeringkan dengan besi panas, Urwah pun jatuh pingsan. Ketika siuman, dia langsung menyeka keringat dari wajahnya. Ia mengagumkan, ia tetap tidak mengeluh. Ketika dia melihat potongan kakinya dipegang orang, dia memintanya. Tak sedikit pun tampak penyesalan pada wajahnya. Sambil membolak-balik potongan kaki itu, dia berkata, "Demi Zat yang telah membawaku padamu, sungguh dia tahu bahwa aku tidak pernah berjalan bersamamu untuk berbuat maksiat. Wallahu alam." Jika kamu senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tanda loncengnya, agar kamu mendapatkan notifikasi dari kisah dan cerita 249. Terima kasih. Wassalam.